Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Di ruang lingkup biologi ini, kita akan mempelajari 3 subbagian. Yang pertama, hakikat biologi sebagai ilmu sains. Yang kedua, metode ilmiah. Dan yang ketiga adalah prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Hakikat biologi sebagai ilmu sains. Ada 4 bagian yang akan dipelajari. Yang pertama, biologi sebagai ilmu. Yang kedua, objek kajian biologi. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu dalam biologi. Dan yang keempat, peranan biologi bagi kehidupan. Yang pertama, biologi sebagai ilmu. Apa itu biologi? Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang disebut juga sains. Sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala-gejala di alam dapat terjadi pada benda hidup atau biotik maupun benda tidak hidup atau abiotik. Biologi mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi pada benda hidup. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios atau hidup dan logos atau ilmu. Yang kedua, objek kajian biologi. Seperti yang tampak pada gambar, biologi itu kajiannya sangat luas. Dari yang terkecil hingga yang paling besar. Kita lihat di sini. Yang pertama ada atom. Contohnya ada atom hidrogen dan atom oksigen. Bergabung menjadi air atau H2O. Nah, atom ini bergabung akan menjadi molekul. Molekul-molekul bergabung kemudian akan menjadi organel. Organel-organel akan membentuk sel. Dan sel-sel yang sama akan bergabung, dia akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan yang berbeda akan membentuk organ. Organ-organ akan bergabung membentuk sistem organ akan organisme. Organisme atau individu yang sejenis yang menempati tempat yang sama, waktu yang sama akan membentuk yang dinamakan populasi. Populasi-populasi yang berbeda jenis yang menempati ruang yang sama, waktu yang sama akan membentuk suatu komunitas. Komunitas-komunitas yang berbeda-beda akan membentuk ekosistem di mana di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara penyusunnya, baik komponen penyusun biotik maupun abiotik. Kemudian seluruh ekosistem yang ada di dunia akan bergabung menjadi biosfer, yaitu bumi itu sendiri. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu dalam biologi. Ada 5 kriteria pemilahan di sini. Yang pertama, tingkat organisasi kehidupan. Cabang biologinya ada biologi molekuler, yang mana bidang kajiannya adalah penyusun tubuh makhluk hidup tingkat molekuler. Yang kedua, genetika, yaitu cara pewarisan sifat pada makhluk hidup tingkat molekuler. Yang ketiga, sitologi, bidang kajiannya yaitu susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Kriteria pemilahan yang kedua, itu objek biologi. Cabang biologinya ada virologi, mikrobiologi, dan bakteriologi. Sesuai dengan namanya, yang dikaji virologi yaitu virus, mikrobiologi yaitu mikroorganisme, bakteriologi yaitu bakteri. Baik peranannya maupun tentang kehidupannya. Kriteria pemilahan yang ketiga, yaitu persoalan atau tema pokok. Cabang biologinya dibagi menjadi 2. Ada ekologi dan evolusi. Ekologi mengkaji hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan evolusi mengkaji perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kriteria pemilahan yang keempat, yaitu aspek kehidupan. Cabang biologinya diantaranya adalah biologi perkembangan yang mengkaji perkembangan individu atau organisme. Yang kedua, embriologi. Kajiannya adalah perkembangan embrio. Kriteria pemilahan yang kelima, kaitannya biologi dengan ilmu yang lain.
cabangnya yaitu adalah biokimia, biofisika, dan bioteknologi. Nah, sesuai dengan namanya, biokimia ini terkait proses-proses kimia, biofisika terkait dengan proses-proses fisika dalam sistem kehidupan, dan bioteknologi kajiannya yaitu teknologi yang memanfaatkan organisme. Anak-anakku semuanya, cabang-cabang ilmu biologi ini sangat banyak dan luas. Ini hanya merupakan contoh yang kecil. Kalian bisa mencari lagi cabang-cabang ilmu dalam biologi itu apa saja. Salah satunya ada ornitologi, ada paleontologi, dan seterusnya. Silakan kalian cari ya. Yang keempat, peranan biologi bagi kehidupan di dalam bidang pertanian. Yang pertama yaitu buah-buahan tanpa biji. Jadi, petani saat ini melalui berbagai penelitian dapat membuat buah-buahan tanpa biji. Kamu tentu tahu dong, seperti pada gambar itu ada gambar semangka. Semangka bisa tanpa biji. Itu tentu saja dengan rekayasa genetika. Yang kedua, melalui teknik kultur jaringan, kita bisa memperbanyak tumbuhan-tumbuhan langka yang sulit ditumbuhkan dan sulit dijangkau. Contohnya misalkan anggrek. Anggrek itu kan harganya mahal. Kemudian anggrek juga ditemukannya agak sulit, harus di pedalaman hutan. Tetapi dengan teknik kultur jaringan, kita bisa memperbanyak tumbuhan tersebut hanya dengan mengambil satu bagian sel saja. Ditumbuhkan dalam suatu wadah, dikultur, kemudian diperbanyak dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, yang kedua dalam bidang peternakan, yaitu inseminasi buatan. Jadi, saat ini, sapi-sapi contohnya, itu bisa melahirkan atau bisa mengandung tanpa harus adanya jantannya. Tetapi dengan teknik inseminasi buatan ini, sperma bisa disimpan dalam waktu yang lama dan bisa digunakan sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua, teknik fertilisasi in vitro. Di dunia kedokteran, peranan biologi bagi kehidupan yaitu dalam pembuatan vaksin. Yang kedua, teknik bayi tabung. Yang ketiga, transplantasi organ. Di bidang lingkungan, salah satu contohnya yaitu adalah untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Dari beberapa contoh tersebut, tentu sangat banyak sekali ya. Selain yang sudah Bapak tadi jelaskan, ada lagi contoh-contoh peranan biologi bagi kehidupan. Seperti pembuatan makanan, seperti itu ya. Itu juga banyak sekali peranannya. Oke, kalian bisa cari dari berbagai sumber. Lanjut, subbab materi yang kedua yaitu adalah metode ilmiah. Di metode ilmiah ini, kalian harus perhatikan di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah langkah-langkahnya. Yang kedua, sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh seorang ilmuwan atau saintis. Yang ketiga, laporan ilmiah. Kita akan bahas yang pertama, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, pemilahan atau pemilihan masalah. Jadi, kita itu harus mencari masalah. Tetapi maksud di sini adalah bukan mencari-cari masalah ya, mencari penyakit bukan. Tetapi tentu kita memiliki keingintahuan, rasa ingin tahu, aduh kenapa ya begini, kenapa begitu. Nah itu adalah salah satu bagian dari pemilihan masalah. Jadi kamu harus mengidentifikasi dulu masalahnya. Itu menggolongkan atau mengelompokkan masalah-masalah yang ada sehingga menjadi lebih spesifik atau khusus. Hal ini perlu dilakukan untuk membatasi masalah agar mempermudah proses pemecahannya. Jadi tidak terlalu luas. Masalah adalah sesuatu yang akan dipecahkan atau akan kita teliti. Setelah kita mengidentifikasi masalah, sudah tahu masalahnya apa dan kita ingin mengkaji bagian yang mana, maka yang kedua yaitu adalah kita melakukan yang namanya perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini setelah tadi dari berbagai masalah yang banyak kita rumuskan masalah, kita kerucutkan lagi. Rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya. Ya, sekali lagi, rumusan masalah dibuat dalam kalimat tanya. Tentu saja yang memuat variabel-variabel penelitian. Oke, nanti Bapak akan bahas. Apa itu variabel-variabelnya? Kita akan lanjut setelah kita mengetahui rumusan masalahnya apa. Contoh begini. Kita ingin tahu bedanya tanaman yang
ditumbuhkan di area gelap dengan di area terang? Ada nggak bedanya? Nah, maka kita buat judulnya seperti ini. Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Misalkan tanamannya adalah tanaman kacang hijau ya, yang udah biasa di SD, di SMP ya, bosan banget ya. Nah, maka rumusan masalahnya itu adalah, tadi kan judulnya pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Maka rubahlah judul menjadi kalimat tanya. Gimana? Tinggal ditambahin di depannya kata tanya. Contohnya, bagaimanakah? Nah, maka rumusan masalahnya dari judul yang tadi adalah bagaimanakah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Tanda tanya jangan lupa. Oke, sudah paham ya tentang rumusan masalah itu contohnya. Setelah itu kita harus pengumpulan keterangan atau kita mengumpulkan berbagai informasi. Ya, jadi kita harus meninjau dari berbagai pustaka. Nah, jadi keterangan yang dikumpulkan sebagai landasan teori ini yang berkaitan dengan objek dan variabel-variabel yang ditentukan, serta digunakan kita sebagai dasar kerangka berpikir. Nah, sekarang kita akan bahas variabel-variabelnya. Apa sih variabel itu? Variabel atau peubah adalah besaran yang besarnya berubah-ubah, bervariasi, dan membentuk sekumpulan data atau informasi. Dilihat dari hubungan fungsionalnya, variabel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Yang ketiga variabel kontrol, yaitu variabel yang menjadi acuan. Jadi ada yang harus dibuat menjadi sama, tidak boleh dibedakan. Itu adalah variabel kontrol. Contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi judulnya adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Coba ada yang tahu nggak variabel bebasnya apa? Iya, betul sekali. Jadi variabel bebasnya itu adalah yang bisa dimanipulasi atau bisa diubah-ubah. Nah, dalam judul ini berarti variabel bebasnya adalah intensitas cahaya atau perbedaan cahaya. Gitu ya. Ada yang di tempat gelap, ada di tempat terang. Sip. Kemudian variabel terikatnya apa nih? Yang dipengaruhi oleh variabel lain katanya tadi kan, variabel terikat artinya. Nah, tentu saja yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena ada intensitas cahaya yang berbeda, maka yang menjadi variabel terikat adalah, yap, betul, pertumbuhan tanamannya. Ya, jadi pertumbuhan tanaman adalah variabel terikatnya. Variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya adalah wadahnya, misalkan dibuat sama, kemudian tanahnya dibuat sama. Kalau yang satu dikasih tanah merah, tentu yang di tempat terang juga dibuat tanah merah. Kalau misalkan wadah yang di tempat yang terang itu wadahnya itu aqua glass, ya tentu yang di satunya juga harus aqua glass. Nggak boleh pakai fit gitu kan, nggak boleh pakai wadah yang lain, air mineral yang lain, jadi harus sama. Itu adalah variabel kontrolnya. Oke, mudah-mudahan kalian lebih paham. Lanjut ke yang keempat, penyusunan hipotesis. Nah ini, hipotesis itu adalah kesimpulan atau dugaan sementara dari masalah yang akan diteliti dan diuji kebenarannya. Jadi menduga-duga. Oh, kan tadi kan kamu sudah buat rumusan masalah gitu ya. Bagaimanakah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Apa nih jawaban sementara atau dugaannya? Nah, misalkan ini berarti ada pengaruh. Nah, berarti hipotesisnya adalah terdapat pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Itu adalah hipotesisnya. Jadi dugaan kamu, jawaban kamu. Tetapi hipotesis itu ada 2 ya. Hipotesis itu ada 2 kalau dalam penelitian. Ada hipotesis 0, ada hipotesis 1. H0 atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh gitu ya. Jadi maka kamu buat H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sedangkan H1 atau hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya adalah lawan daripada hipotesis 0-nya yang menyatakan negatif ya terhadap hasil penelitian. Maka hipotesis alternatifnya adalah tadi, terdapat pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Good. Nah, hipotesis ini sebaiknya dibuat
dalam kalimat deklaratif atau berupa pernyataan. Awas ya, tadi kalau rumusan massa itu dia pertanyaan, kalau hipotesis pernyataan. Jadi hipotesis itu menjawab sementara rumusan masalah. Seperti itu. Selain itu, hipotesis menyatakan macam pertautan antara dua variabel atau lebih dan mencakup keseluruhan konsep permasalahan. Hipotesis bisa dirumuskan dari yang pertama pengalaman, pengamatan dan dugaan peneliti. Yang kedua, dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan teori-teori yang sudah terbentuk. Setelah membuat hipotesis, tentu kita harus menguji hipotesis, yaitu dengan melakukan percobaan atau eksperimen. Apa eksperimen? Yaitu suatu tindakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Eksperimen bisa di laboratorium ataupun non-laboratorium atau di luar atau di masyarakat juga boleh, tergantung penelitiannya apa. Nah, eksperimen ini perlu dilakukan suatu perencanaan yang matang. Dari mana? Dari persiapan alat, dari bahan, dan instrumen yang akan digunakan. Kemudian penentuan variabel, pemilihan waktu dan tempat pelaksana eksperimen. Nah, nanti dari eksperimen ini akan diperolehlah suatu data. Dalam penelitian ilmiah, kadang-kadang tidak diperlukan eksperimen, tetapi cukup dilakukan pengamatan atau observasi. Balik lagi, tergantung jenis penelitiannya atau permasalahannya. Nah, setelah tadi diuji hipotesisnya, dapat data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data melalui analisis data. Bisa analisis datanya itu data kualitatif ataupun kuantitatif. Atau kalau kuantitatif itu melalui analisis menggunakan statistik ya. Seperti itu. Misalnya menghitung persentase, menentukan nilai rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, serta nilai penyimpangan atau standar deviasi. Ada juga yang hanya berupa analisis kualitatif atau hanya menggambarkan saja. Nah, tergantung ya penelitiannya. Kalian penelitian yang mana? By data atau hanya sebatas observasi pengamatan melalui misalkan melalui wawancara saja atau melalui kajian pustaka saja, seperti itu. Oke, setelah pengolahan data, tentu dari data-data itu akan ditarik suatu yang namanya kesimpulan. Maka kamu harus mengambil kesimpulan. Cara yang mudah mengambil kesimpulan itu adalah dilihat, harus nyambung. Dari rumusan masalah, itu kan kalimatannya dia nanya, kemudian dijawab di hipotesis sementara. Nah, kesimpulan itu adalah jawaban yang setelah melalui pengujian-pengujian. Maka ditariklah satu kesimpulan jawaban yang sesuai dengan hasil penelitian. Jadi misalkan tadi ada H0, ada H1, mana yang diterima? Jadi gini kata-katanya. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan H1 diterima. Misalkan ya H1 yang diterima. Yaitu apa? Yaitu terdapat pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selesai, titik, nggak usah ditambah kemana kemari gitu, nggak usah ya. Kesimpulan singkat aja. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban akhir, jawaban final dari rumusan masalah yang kamu buat. Oke, mudah-mudahan bisa dicerna ya. Ini materinya agak sedikit berat tapi it's okay. Kita pelan-pelan. Oke. Nah, kalau kamu tadi sudah melakukan penelitian, sebetulnya ini yang harus kalian miliki pada saat kamu melakukan proses penelitian atau observasi atau eksperimen. Ini harus kamu miliki sebagai seorang ilmuwan atau calon ilmuwan atau saintis ya, atau orang MIPA lah. Gitu ya. Ya orang IPS juga boleh, karena ini harus dimiliki oleh orang yang ingin meneliti. Baik IPA maupun IPS. Nah, yang pertama apa? Sikapnya itu. Kamu harus mampu membedakan antara opini dan fakta. Tidak boleh kebalik. Ya, jadi jangan sampai hoax dimasukkan sebagai fakta. Kemudian yang kedua, harus memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, peduli lingkungan. Yang keempat, jujur terhadap fakta. Yang kelima, terbuka dan fleksi ilmiah dan kritis. Yang kedelapan, bekerja sama. Yang kesembilan, ulet dan gigih. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ya, jadi hati-hati. Kalau misalnya kamu melakukan percobaan penelitian, tidak boleh dimanipulasi. Harus apa adanya. Ya, harus tanggung jawab. Harus kamu itu, pendapat itu harus secara ilmiah. Nggak boleh karena katanya ya. Jadi harus betul. Kalau memang penelitian kamu gagal, ya katakan saja gagal. Seperti itu. Kalau misalnya penelitian kamu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan penelitian orang lain, ya sudah, katakan apa adanya. Mungkin ada beberapa hal, ada kesalahan paralaks di sana.
Mungkin kamu kesalahan dalam jumlah zatnya, bisa jadi kan? Atau mungkin langkah-langkahnya ada yang terlewat. Tidak apa-apa, kamu jelaskan saja nanti di pembahasan. Oke? Nah, setelah kamu melakukan penelitian tentu harus dibukukan dong atau ditulis ya. Dalam bentuk apa? Laporan ilmiah. Apa saja susunannya? Yang pertama, sistematikanya adalah judul. Ya, jadi ada cover. Tuliskan judul yang jelas. Ya, kasih nama, keterangan. Sekolahnya di mana. Kemudian yang kedua ada kata pengantar atau prakata. Ya, contohnya bisa kamu cari di Google banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar isi. Awas nih, daftar isi itu harus isi dengan benar, dicek. Jangan-jangan halaman 1 tapi ternyata di aslinya kok halaman 3. Dicek. Gitu ya. Jadi daftar isi itu meskipun di awal tetapi tentu saja biasanya dibuatnya itu terakhir ya. Daftar isi biasanya dibuatnya terakhir. Kenapa? Karena difikskan dulu semua bab sudah beres baru didaftar isikan. Gitu ya. Kemudian yang keempat ada pendahuluan. Jadi bab 1 adalah pendahuluan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka atau landasan teori. Bab yang ketiga adalah metodologi penelitian. Seperti apa? Ya seperti tadi ada alat dan bahannya apa, cara kerjanya seperti apa. Itu dijelaskan di metodologi penelitian. Kemudian sampelnya apa gitu. Itu adalah metode penelitian. Kemudian bab yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Tadi ya berupa tabel, pengamatan hasil seperti apa. Kemudian dianalisis. Kemudian kamu bahas, kok bisa begitu, karena begini, bla bla bla. Kamu jelaskan di situ panjang lebar. Berdasarkan apa? Berdasarkan tinjauan pustaka. Kamu kutip. Ya, kalau misalnya kamu mengkopas satu paragraf atau satu kalimat, wajib kamu itu namanya membuat footnote. Ya, footnote atau catatan kaki ditulisin nanti di daftar pustaka. Nanti larinya ke situ, ya. Jangan sampai salah. Kamu harus menghargai hasil karya sekecil apapun hasil karya orang. Kalau kamu kopas, jujur, kasih footnote atau keterangan catatan kaki kayak gitu, ya. Seperti apa footnote? Kamu bisa cari lah ya di Google atau tanya nanti di lain kesempatan. Kemudian setelah hasil dan pembahasan, bab yang kelima adalah kesimpulan. Tadi ya, berdasarkan analisis data dan pembahasan maka ditarik kesimpulan bla 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 bla. Cukup satu paragraf? Cukup. Yang penting memuat keseluruhan kan. Jadi jawaban akhirnya apa? Itu di kesimpulan. Setelah bab 5, kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah ini berisi, kamu itu ngutip-ngutipin dari mana aja. Kamu tuh baca bukunya dari mana, sumbernya apa. Tulisin di situ. Ya, awas. Harus sesuai dengan kriteria. Jangan sampai salah nulisin daftar pustaka. Harus diurutkan alfabetis. Ya, penulisannya bagaimana? Di bahasa Indonesia Bapak yakin kamu sudah pernah diajari. Ya, atau kalau lupa, cek lagi buku-buku. Cek lagi di Google bagaimana cara menulis daftar pustaka yang baik. Dan terakhir, lampiran-lampiran. Bisa berupa foto, bisa berupa bagan, atau yang terkait dengan penelitian. Seperti itu. Oke. Subbab yang ketiga yang kita pelajari adalah prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kenapa ini harus disampaikan? Karena di laboratorium, baik itu laboratorium yang ruangan tertutup maupun laboratorium seperti di ruangan di alam bebas, itu ada prosedur keselamatan kerjanya. Biar apa? Ya untuk menjamin keselamatan kamu, agar kamu nyaman. Dan kalau kamu bisa menyelamatkan diri, maka kamu juga sama dengan menyelamatkan orang lain. Jangan sampai terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, yang akan dikaji apa? Yang pertama, mengenal alat-alat laboratorium. Yang kedua, mengenal bahan-bahan laboratorium. Dan yang ketiga, mengenal prosedur kerja di laboratorium. Oke, yang pertama, cek di gambar. Di situ ada banyak sekali alat-alat laboratorium. Tetapi di sini Bapak akan berikan contoh. Salah satunya adalah autoklaf. Kemudian ada cawan Petri, ada gelas Al-Roji, ada tabung reaksi, ada termometer, dan ada beker gelas atau gelas beker. Bisa nggak kamu temukan yang mana beberapa alat yang tadi Bapak sebutkan? Ayo, ada yang tahu nggak yang mana? Oke, dicek ya. Nah, kemudian selain yang Bapak sebutkan, ini kan ada banyak banget. Apalagi? Ya, kalian tulis di buku kalian. Apa saja tuh yang ada di gambar? Oke. Yang kedua, mengenal bahan-bahan laboratorium. Nah, bahan-bahan laboratorium itu ada banyak sekali. Ada bahan kimia, ada bahan biologi.
Bahan kimia yaitu terkait dengan ada yang larutan, gitu ya. Ada contohnya ada alkohol, ada aqueous, ada asam klorida, ada ether, dan cairan-cairan yang lain. Ada yang berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya. Makanya kamu harus tahu. Kemudian bahan biologi, nah itu bisa berupa makhluk hidup. Ya misalkan bagian dari tumbuhan, bagian dari hewan, protista, virus, atau bakteri. Itu bisa digunakan sebagai bahan-bahan laboratorium. Yang ketiga, mengenal prosedur kerja di laboratorium. Nah, pada saat di laboratorium tentu kamu pernah melihat gitu ya, ada satu botol kemudian berisi logo-logo atau lambang-lambang seperti yang tertera pada gambar. Yang pertama, eksplosif. Kalau kamu menemukan suatu bahan dengan tulisan eksplosif atau ada logo semacam ini, hati-hati, bahan ini berarti mudah meledak, eksplosif. Jadi dia gampang meledak pada kondisi-kondisi tertentu. Jangan diguncang-guncang, hati-hati, jangan bermain-main. Meledak, kena sama kamu, mending ya. Kalau cuma kamu aja, tapi kalau teman kamu, apalagi kena guru kamu, jangan. Kemudian yang kedua, kalau melihat gambar seperti yang tampak pada gambar nomor 2, ada oxidizing, artinya dia mudah terbakar, extremely flammable. Yang keempat, kalau misalnya kamu menemukan ada gambar tabung reaksi menetes kepada tangan atau kepada benda lain, ini artinya bahan tersebut bersifat korosif. Apa korosif? Dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh. Bisa terbakar ya, bisa melepuh, hati-hati. Karena waktu kuliah Bapak pernah tuh teman Bapak, meskipun dia pakai kerudung tetapi tidak sengaja, itu tidak sengaja ya. Dia lupa bahwa itu bahan korosif, mungkin sedikit bercanda, air tersenggol dan muncrat ke mukanya. Untung dia pakai kerudung sehingga tidak kena terlalu luas. Jadi hanya beberapa bagian mukanya, pipinya yang terbakar. Ya, jadi hati-hati. Ini berbahaya sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, kalau menemukan ada bahan, terus ada lambangnya itu atau ada gambarnya itu ada pohon meranggas atau mati, kemudian ada ikan atau mungkin hewan lain yang mati, artinya bahan ini berbahaya bagi lingkungan. Makanya jangan langsung dibuang ke air lepas. Hati-hati. Jadi harus dilakukan dulu. Ditampung dulu dalam wadah atau sesuai instruksi gurunya. Jangan langsung dibuang ke tanah. Nanti bahaya. Bisa menimbulkan kematian. Ada hewan-hewan tanah juga kan, ada cacing. Itu kan kasihan. Nanti bisa mati. Atau pohon di situ bisa mati. Dan yang terakhir, ya, misalkan ada gambar seperti tengkorak, yaitu berarti bahan tersebut bersifat toksik atau racun. Hati-hati, kalau terisap, tertelan atau terpapar kulit, bisa menimbulkan keracunan. Bisa bersifat keracunan yang biasa, alergi biasa, atau mungkin yang hebat. Bahkan menimbulkan kematian. Ya, hati-hati. Oke, untuk bab yang pertama, ruang lingkup biologi, Bapak cukupkan sekian. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.